rekan semuanya. Berhubung sudah jam 7:11 ya, mungkin kita mulai aja untuk webinar sesi kali ini. Baik, sebelumnya selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Senang kali bisa kembali menyapa Anda di NKM Insight edisi ke-7 pada malam ini. Tema kita malam ini sangat menarik, yaitu tentunya terkait elevating PMO performance, yaitu the power of PMO maturity assessment. Sebelumnya, perkenalkan saya Rian yang akan menjadi moderator jalannya diskusi kita pada malam ini. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di webinar MKM, MKM Insights adalah acara webinar rutin yang diselenggarakan oleh Makna QM. Makna QM itu sendiri, mungkin sekilas gitu ya, secara singkat, adalah perusahaan butik konsultan yang berfokus membantu organisasi mengeksekusi strategi melalui project management, PMO, dan change management. Lewat acara ini, kami ingin menciptakan ruang diskusi di mana kita bisa mendapatkan insight-insight baru, saling bertukar wawasan, mungkin antara organisasi, menggali ide, dan saling belajar dari pengalaman satu sama lainnya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke perkenalan pemateri, mungkin saya mau reminder ke Bapak Ibu, untuk jangan lupa untuk mengisi formulir absensi yang ada di linknya ada di kolom chat, dan juga bagi peserta webinar yang juga merupakan anggota aktif dari PMI atau PMI, itu akan mendapatkan free PDU setelah mengisi daftar hadir pada link tersebut. Mungkin yang baru join mungkin bisa diisi dulu untuk daftar absensinya. Mungkin kita kasih waktu 2 menit kali ya, mungkin Pak Akbar 9:15 baru kita mulai ke materi. Jadi sambil menunggu teman-teman untuk mengisi daftar absensi, saya mungkin sekilas untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam ini. Jadi pada malam ini kita ditemani oleh Bapak Akbar Aswir, praktisi yang sangat berpengalaman di bidang project, program, dan portfolio manajemen. Beliau ini sudah banyak membantu organisasi besar, terutama dalam melakukan PMO Maturity Assessment. Jadi nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan siapkan pertanyaan Anda, baik lewat chat maupun dengan opsi raise hand di fiturnya Zoom ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai dan sambut Pak Akbar. Kepada Pak Akbar, saya persilakan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Oke, ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah kembali hadir di sesi MKM Insight malam ini. Eh, Sesi yang diharapkan muncul diskusi-diskusi yang insightful, yang bisa menggugah atau mencetuskan ide-ide yang mungkin applicable, yang bisa diterapkan oleh kita semua di pekerjaan kita masing-masing. Objektifnya sesederhana itu. Jadi ini memang kita laksanakan setiap bulan dengan topik yang beragam di seputaran project management, PMO, dan juga change management. Dan eh, apa namanya, tujuannya tadi sederhana aja, untuk membuka ruang diskusi di dalam topik-topik tersebut yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, malam ini Bapak Ibu, judulnya berat banget, kesannya berat banget, padahal yang dibahas sebenarnya kok sederhana kok. Elevating PMO performance atau the power of PMO maturity assessment. Itu apa sih gitu? Nanti kita coba akan lihat, eh, apa namanya, kita akan bahas kupas satu-satu, dan mungkin nanti juga teman-teman silakan kalaupun ada pertanyaan ataupun hal yang ingin diklarifikasi, silakan langsung tuliskan di kolom chat, ataupun kalau mau raise hand juga silakan aja. Anggap aja ini kita lagi nongkrong di warung kopi, dan gak usah terlalu tegang ya. Ya, anggap aja kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Mungkin juga buat teman-teman yang lagi masih di perjalanan, ini buat mudah-mudahan bisa jadi teman di perjalanan. Oke, sedikit sedikit perkenalan dulu aja, apalagi buat teman-teman yang mungkin belum belum apa namanya, baru pertama kali ikut. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya adalah Akbar Azwar. Dalam keseharian saya adalah trainer dan juga konsultan di dalam bidang project management, PMO, dan juga
change management. Saya juga merupakan eh, direktur di Magna GM, suatu perusahaan konsultan yang kita adalah authorized training partner dari PMI dan juga alhamdulillah juga sudah menjadi qualified education provider dari ACMP. Kalau PMI, saya rasa teman-teman nggak ada pertanyaan lah ya, pasti sebagian besar udah pada tahu siapa apa itu PMI. Untuk ACMP, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ACMP adalah Association for Change Management Professional. Ini adalah PMI-nya tanda kutip untuk change management. Ya, jadi apa namanya? Dan kita QEP pertama di Indonesia atau Qualified Education Provider pertama di Indonesia. Magna QM sudah bekerja sama dengan engage dengan beberapa klien besar seperti Pertamina, Pegadaian, PLN, Telkom Indonesia, Bank BRI, Siramas, dan masih banyak lain sebenarnya yang kita nggak bisa tuliskan di sini. Oke, langsung aja. So, objektif malam ini apa sih? Objektif malam ini atau goal malam ini simple aja, Bapak Ibu. Yang pertama, participants understand the key success factor for PMO. Jadi nanti kita akan lihat key success factor buat PMO itu apa aja sih gitu. Kalau yang teman-teman yang sudah ngambil PMOCP atau yang sudah ikutan ngobrol-ngobrol tentang PMO selama ini, mungkin ada yang sudah familiar bahwa PMO sukses factor ada dua gitu kan, alignment sama maturity. Nah, malam ini ternyata ada yang menarik Bapak Ibu, ada beberapa key success factor lainnya yang nanti akan kita coba lihat juga ya. Nah, selain itu, objektif kedua adalah participants understand the importance of PMO maturity assessment. Ya, apa sih pentingnya PMO maturity gitu kan? Apa ini sih pakai di assess gitu. Yang ketiga, teman-teman juga Bapak Ibu semua mudah-mudahan dari sini paham bagaimana caranya menjalankan PMO maturity self assessment. Oke? Oke. Nah, kita coba interaktif dulu sebentar. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk join eh, polling menggunakan Slido. Silakan di-scan barcode yang sebelah kiri sini. Nanti teman-teman silakan di-scan pakai apa namanya? Pakai handphone atau kalau mau masuk ke websitenya langsung juga bisa. Silakan diketik slido.com. Nanti diminta kodenya adalah 7312129. Nah, pertanyaannya di sini Bapak Ibu sederhana aja. How happy is your PMO stakeholder? Buat Bapak Ibu yang memang saat ini bekerja sebagai menjalankan fungsi di dalam fungsi PMO, ini berarti kan Bapak Ibu mungkin punya insight nih, seberapa happy sih customer saya atau stakeholder saya. Oke? Atau bagaimana buat teman-teman yang saat ini sedang tidak bekerja di PMO? Tidak apa-apa. Coba Bapak Ibu coba pikirkan tentang fungsi PMO yang ada di organisasi Bapak Ibu. Oke? Seberapa happy sih para customernya atau stakeholdernya mereka terhadap keberadaan PMO tersebut? Jadi ini skornya 1 sampai 5 ceritanya, Likert scale. Yang paling kanan itu they all love us, sayang banget sama kita gitu kan, senang banget. Yang paling kiri adalah, aduh ngapain sih ada PMO, mending seharusnya nggak ada nih PMO di organisasi ini, kayak gitu. Sudah ada 4 orang yang ikut serta di pollingnya. Mungkin kita tunggu setengah menit sampai 1 menit lagi. 6 orang ada. Terus skornya masih sama nih. Oh, oke. Tengah kayaknya ada yang jawab di tengah. Mungkin kita tunggu sampai 12 sampai 15 orang mungkin. Ini anonim ya Bapak Ibu, jadi silakan bebas diisi dengan jawaban yang seakurat-akuratnya. Oke,
Oh, masih ada tambahan. Baik, mungkin kita kunci dulu. Jadi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, skornya overall adalah 3,4 average-nya. Ada 12 peserta atau 12 survei, survei peserta survei, peserta polling, polls yang ikut. Apa sih istilahnya kalau peserta polling? Pokoknya ada 12 orang yang ikut. Nah, dari sini ternyata skornya cukup menarik. 58% itu menjawab happy, cukup happy dengan keberadaan PMO. Eh, 25% sedang, ya, di tengah. Dan 17% nggak begitu happy dengan keberadaan PMO. Baik itu customer, stakeholder-nya nggak happy dengan kita sebagai PMO, atau mungkin persepsinya adalah nggak begitu happy nih organisasi kita dengan keberadaan PMO. Oke? Nah, eh, satu hal yang mungkin kita bisa tarik insight di sini bukan masalah skornya, tapi bagaimana bahwa persepsi terkait dengan tingkat kepuasan para stakeholder dengan PMO itu sesuatu yang sifatnya subjektif, sesuatu yang sifatnya mungkin bahkan personal, dan sesuatu yang mungkin bisa jadi juga bias. Bias dalam artian bisa jadi ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak terpenuhi, atau mungkin kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu makanya jadinya happy banget. Nah, itu yang nanti akan kita address nih. Ya, masalah kepuasan stakeholder ini, eh, bagaimana sih ini kita bisa talikan dengan tingkat kematangan tim. Oke, terima kasih untuk partisipasinya Bapak Ibu. Kita lanjut. So, kita kenalan dengan ini nih, dengan fiksional, ada head of PMO, fiksi. Mukanya nggak tahu ini muka siapa, saya cuma minta Gemini untuk generate head of PMO yang lagi pusing. Kita kasih nama dia Bob ceritanya, Head of PMO untuk Financial Service Company. Oke, PMO-nya dia itu sudah di-establish 2 tahun yang lalu dan sudah secara sukses oversee atau mensupervisi, eh, memberikan support terhadap lebih dari 200 strategic project yang notabene sukses. Oke, so jadi sudah 2 tahun dan sudah support 200 lebih strategic project dan relatively sukses. Project-projectnya sukses. However, for the last 3 months, ya, untuk 3 bulan terakhir ini kok dia berasa bahwa PMO-nya dia nggak mendapatkan support yang sama ya dari para customer dan stakeholders-nya. Biasanya kalau diajak meeting, pada cepet, pada senang. Kalau kok ini belakangan agak mulai malas-malesan atau agak mulai ogah-ogahan gitu untuk ikut meeting bersama PMO. Atau bahkan kalau misalnya PMO mau masuk ke dalam suatu project yang tadinya diterima dengan tangan terbuka, kok sekarang malah jadi agak resisten ya dengan keberadaan PMO. Itu yang dirasakan tuh. Lalu dia ngecek nih, he look at the project dashboard gitu. Dia cek sistemnya dia dan dia lihat semua project progresnya oke ya gitu. Nggak ada masalah yang berarti. Lihat di list register atau issue juga kayaknya nggak ada apa-apa gitu. So berarti nggak ada isu nih di dalam terkait dengan apa namanya? eh, Kayaknya masalahnya atau RCA-nya root cause-nya bukan ke performance project. Dan selama ini pun juga dia merasa bahwa PMO-nya consistently innovate. Dia merasa ya, dan selalu mengintroduce improvement-improvement baru. Misalnya kayak sekarang lagi zamannya AI, dia sudah lebih dulu eh, mengimplementasikan AI di organisasinya. Oke? So, jadi dia merasa kita project yang kita kelola atau kita monitor itu sukses-sukses, yang kita support itu project yang pada sukses, di isu sekarang di dashboard nggak ada masalah, dan kita juga sebagai PMO juga konsisten inovasi dan introduce improvement-improvement baru gitu kan. Tapi kok supportnya malah melemah ya gitu. Nah, dia lagi saat ini kebingungan nih. Kebingungan dan eh, mau ngapain lagi ya kayak gitu. Nah, eh, nggak tahu ini, mudah-mudahan ini eh, tokoh fiksi yang cukup relevan dan cukup relate dengan beberapa case di teman-teman, yang bahwa bisa jadi eh, ada teman-teman yang saat ini sedang merasakan hal yang sama, sedang merasakan kok
support ke saya agak beda ya, agak berkurang dibandingkan beberapa saat yang lalu. Oke? Nah, untuk membahas mengenai kondisinya Bob, kita kembali ke prinsip utama bahwa PMO sebagai service provider, ya, PMO sebagai service provider. Apa sih service provider? Maksudnya ini buat teman-teman yang belum pernah ikutan ini, belum PMOCP ataupun juga belum ikutan diskusi-diskusi terakhir tentang PMO. Service provider di sini maksudnya adalah PMO sebagai unit kerja di dalam suatu organisasi, ya. PMO sebagai unit kerja di dalam suatu organisasi yang bentuknya bisa sebagai departemen, sebagai divisi, apapun bentuknya, ya. Bisa sebagai task force yang sifatnya temporary atau yang bisa bisa juga yang sifatnya permanen gitu. Apapun jenisnya, apapun bentuknya, namun dia adalah suatu unit kerja yang tentunya suatu unit kerja itu bahkan setiap unit kerja di dalam organisasi itu adalah memberikan layanan. Mereka menyediakan layanan. Sama halnya juga dengan PMU. Oke, mereka penyedia layanan. Siapa konsumen mereka? Konsumen mereka ya adalah pihak-pihak yang ada di organisasi juga. Ya, manajemen bisa jadi konsumen mereka. ARD bisa jadi konsumen mereka. Operation bisa jadi konsumen. Nah, tentunya sebagai penyedia layanan, mereka harus bisa memberikan manfaat, deliver value bagi organisasinya. Karena kalau tidak mereka tidak memberikan manfaat, itu tentunya akan dipersepsikan sebagai hal yang negatif. Ya, ngapain ada PMU nih, tapi nggak ada manfaat. Oke, itu prinsip utamanya dulu. Nah, bagaimanapun Bapak Ibu, sebenarnya kan balik lagi tadi nih, value itu atau manfaat ini juga mirip-mirip nih dengan tadi tingkat kepuasan. Sifatnya subjektif, ya. Nah, oh, tunggu, sorry. Saya ada hal yang lupa. Saya mesti ini dulu. Slide-nya tadi ada yang di-hide. Bentar. Oke, kita tadi sampai sini ya. Nah, bagaimana sih PMO sebagai tadi kan penyedia layanan nih, service provider itu bisa turn service into value. Bagaimana dari penyedia layanan dan bagaimana layanan tersebut bisa deliver manfaat, value bagi organisasi. Oke, kita kenalan dengan konsep PMO value chain. Oke, nah ini buat teman-teman yang sudah pernah ambil PMOCP ataupun juga sudah punya buku PMO Practice Guide. Ini hal yang menarik teman-teman. Ini nggak ada di PMO Practice Guide. Ini hal yang baru nih, gitu. Dari Pinto juga ada referensi artikelnya di bawah situ. So, PMO value chain, kita akan kenalan dengan konsep PMO value chain. Nah, di ujungnya atau di awali yang menjadi muara dari PMO value chain adalah needs, kebutuhan. Oke? Ini adalah ekspektasi kebutuhan yang disampaikan oleh PMO customer, baik secara eksplisit ataupun secara implisit. Bapak Ibu tadi mungkin ada sebagian yang dengar saya ngomong customer, tapi juga saya ngomong stakeholder. Oke? Apa sih bedanya antara customer dengan stakeholder di dalam konteks PMO? Ya, kalau stakeholder itu yang lebih luas, yang lebih umum, ini adalah pihak-pihak yang apa namanya terdampak ataupun juga bisa affecting atau memiliki dampak terhadap keberadaan PMO atau PMO-nya sendiri. Ya, jadi stakeholder itu adalah people that party atau orang yang pihak-pihak yang affecting ataupun affected dari keberadaan PMO. Kalau customer, Bapak Ibu, ini adalah pihak-pihak yang apa namanya mendapatkan manfaat langsung dari layanan-layanan PMU. Oke, customer adalah pihak-pihak yang menjadi konsumen langsung dari layanan-layanan PMU. Itu ya jadinya ya, agak beda.
konsumen atau customer itu menjadi lebih sedikit spesifik, kalau stakeholder yang lebih luas. Nah, balik lagi tadi, kita adalah needs ya. Kita start dengan needs. Nah, kalau needs-nya sudah termapping, ya, baik yang eksplisit dan implisit sudah termapping, baru dari situ nanti PMO bisa menentukan service-service apa yang akan dia sajikan, PMO tersebut sajikan kepada customer-nya. Jadi di sini Bapak Ibu, kata kuncinya adalah pada saat kita menanyakan ekspektasi ke customer, yang kita tanyakan bukan Bapak Ibu butuh layanan apa dari kami. Bukan. Yang kita tanyakan adalah Bapak Ibu outcome apa atau needs apa yang saat ini sedang Bapak Ibu butuhkan. Pain apa, masalah apa yang Bapak Ibu saat ini sedang hadapi. Ya. Jadi tidak ditanya terkait dengan mau servis apa, tapi Bapak Ibu punya masalah apa, Bapak Ibu pingin ekspektasi outcome apa, nanti biar kami yang mikirin servis apa yang relevan. Gitu. Oke? Nah, dari servisnya PMO, by the way, kalau di PMO Practice Guide, itu ada potensi 26 servis oleh yang bisa dilakukan oleh suatu PMO. Namun PMO yang baik bukan PMO yang menjalankan semua servisnya, tapi PMO yang baik adalah PMO yang menjalankan, memilih dan menjalankan servis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan customer. Oke? Nah, service itu tentunya kan akan menghasilkan sesuatu. Yang dihasilkan adalah output. Output adalah tangible deliverables yang disajikan atau didapatkan melalui keberadaan service. Nanti kita akan lihat nih contoh-contohnya. Tapi ini saya mau run through dulu value chain-nya, komponen apa aja. Nah, dari output, begitu outputnya digunakan, ya Bapak Ibu, disitulah akan muncul yang namanya outcome atau observable changes resulting from those deliverables. Begitu outputnya deliverablesnya ada, barulah outcome berpotensi dirasakan. Tidak tidak serta-merta otomatis ya. Begitu output ada, outcome otomatis. Enggak, belum tentu. Oke, so outcome adalah observable changes. Ada perubahan. Dengan adanya outcome, Bapak Ibu, barulah nanti kita akan bisa lihat ada yang namanya benefit. Benefit ini adalah the perceived gains experienced by PMO customer. Ini adalah manfaat yang sudah mulai dirasakan nih, dialami nih oleh para customer-nya PMO. Oke? Nah, dari benefit-benefit ini Bapak Ibu, barulah kalau misalnya benefit-benefit tersebut eh, memang benar-benar dirasakan oleh para customer-nya, benar-benar direcognize bahwa iya, ini memang saya mendapatkan manfaat nih, mendapatkan benefit dari layanannya PMO. Ya, begitu itu sudah direcognize, ya, recognize ya tadi seperti iya saya dapat manfaat kok dari PMO. Itu barulah kita bisa anggap atau bisa kita sebut itu sebagai values atau kebermanfaatan atau kemaslahatannya PMO bagi organisasi. Values-nya bagi organisasi. Nilainya, ada nilai bagi PMO, bagi organisasi. Oke? Okay? So PMO value chain, Bapak Ibu, dari need sampai ke value itu ada rangkaian. Nah, tentunya antara komponen-komponen ini tidak serta-merta, tidak otomatis akan bisa langsung dirasakan. Jadi misalnya gini, needs ke service, apakah otomatis? Belum tentu. Service ke output, apakah otomatis? Begitu service-nya ada, outputnya akan dirasakan? Belum tentu. Begitu juga dari output ke outcome, outcome ke benefit, benefit ke values. Belum tentu otomatis akan langsung tercipta dari benefit, ada begitu langsung value-nya terasa. Enggak. Oke? Nah, di halaman selanjutnya kita akan lihat enabler. Ada beberapa enabler yang menjadi jembatan atau bridge antara needs dengan service, service dengan output, output dengan outcome, dan seterusnya. Oke? Yang pertama dari needs ke service, critical success faktornya atau enablers-nya adalah PMO alignment.
Oke, alignment, keselarasan. Jadi kita mesti benar-benar certain, kita mesti benar-benar bisa menyelaraskan dengan baik, memahami dengan baik dulu tentunya, memahami dengan baik needs-nya para customer kita itu apa, baru nantinya kita bisa menyelaraskan layanan-layanan apa saja yang memang sesuai menurut kita. Ya, itu bahasa sederhananya dari PM alignment. Alignment sebenarnya lebih banyak lagi. Apa aja sih yang mesti di itu banyak lagi. Namun sayangnya tidak menjadi bagian dari apa yang kita bahas malam ini. Tapi alignment dulu ya, gitu. Oke? Nah, nextnya dari service ke output, enabler-nya atau critical success faktornya adalah maturity, tingkat kematangan. Oke? Seberapa oke sih kita menjalankan service-nya sehingga nanti output yang diciptakan itu memang juga sesuai. Itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan PMO maturity, tingkat kematangannya. Yang ketiga, dari output ke outcome, itu juga ada critical success faktornya sebagai enabler-nya adalah PMO customer kompetensi. Oke? Jadi, outputnya sudah ada, tapi kalau customer-nya nggak kompeten, nggak bisa pakainya, sama aja bohong. Next, dari outcome ke benefit. Nah, di sini ada yang menarik lagi nih. Ini juga merupakan suatu konsep baru yang ada di PMO Practice Guide, PMI PMO Practice Guide. Ya, ini adalah PMO Customer Maturity. Seberapa matang sih customer kita? Ya, sayang saya tidak, waktunya kurang nih kalau mau bahas semuanya ini. Ini juga sebenarnya adalah konsep yang sangat menarik menurut saya, Customer Maturity. Eh, jadi tidak semua customer tingkat kematangannya sama. Misalnya suatu PMO di dalam organisasi itu yang menjadi konsumennya PMO ada 50 project manager. Belum tentu semua project manager 50-50-nya punya tingkat kematangan yang sama. Ada yang memang sudah pengalaman banget dan juga sudah paham apa-apa aja layanan PMO, itu bisa jadi sangat highly mature. Tapi bisa jadi juga ada project manager yang baru aja sebulan jadi PM, yang masih gelagapan. Nah, itu bisa jadi sangat very low maturity-nya. Oke? Yang terakhir dari benefit ke value. Di sini bagaimana sih kita bisa mengubah atau merealisasi yang tadinya ada benefit yang dirasakan oleh masing-masing customer itu dengan adanya organizational recognition itu bisa menjadi suatu value yang dirasakan the whole wide organization. Jadi bukan hanya yang secara individual benefit, benefit yang dirasakan oleh para individual, tapi juga eh, begitu itu terakumulasi, itu menjadi shared organizational belief. Ada kepercayaan di dalam organisasi bahwa ya PMO kita, keberadaan PMO di organisasi kita ini gimana. Oke? Jadinya Bapak Ibu, saat ini ada customer, 5 critical success factor sebagai enablers untuk memastikan bahwa dari need sampai ke value itu bisa bergerak. Yuk kita lihat dari tadi konsep-konsepnya aja, kita lihat contohnya. Oke? Jadi contohnya, kita langsung ke sini dulu. Contohnya eksekutif itu ada kebutuhan. Eksekutif ada kebutuhan untuk clear visibility. Karena mungkin selama ini ada 200 project, 300 project jalan bersamaan di dalam perusahaannya. 200, 300 project jalan bersamaan. Manajemen eksekutif di atas bingung juga nih, Bos. Ini 200, 300. Mungkin bahkan kalau misalnya ditanya nih, berapa sih project yang saat ini concurrent jalan di organisasi kita? Belum tentu loh. Belum tentu ada pihak yang bisa menjawab dengan cukup confident. Oke. Nah, biasanya kalau sudah ada PMO dan PMO juga sudah cukup mature, itu mereka dengan gampang mudah menjawab. Oh, saat ini ada 512. Minggu lalu sih ada 520, tapi 8 sudah ditutup karena sudah sukses gini-gini. Jadi dia punya data. Oke, nah saat ini kondisinya ceritanya adalah eksekutif itu butuh clear visibility into how project align with strategy to support this informed decision making. Untuk eksekutifnya butuh butuh butuh
visibility. Kita punya 200-an project, 200 project ini nyambung nggak sih sama strateginya organisasi? Atau jangan-jangan project-project ini jalan jalan masing-masing gitu. Jangan-jangan project ini dimulai yang bahkan tidak hanya tidak align dengan strategi perusahaan, bahkan bisa jadi tabrakan dengan strategi perusahaan. Mungkin nggak? Mungkin. Pernah lihat kok. Nextnya, ini Bapak Ibu adalah service. So, jadi dikarenakan pemahaman PMO sudah memahami kebutuhannya, PMO menyediakan layanan untuk develop a strategic portfolio management service. Oke, dengan adanya dashboard dan governance routines. Nah, salah satu output dari layanannya adalah adanya dashboard. Dashboard yang merupakan nanti akan memperlihatkan strategic portfolio alignment. Dashboardnya sudah ada Bapak Ibu, however it's too complex dan lack of integration. Nah, ini di sini Bapak Ibu ini sudah mulai nih. This is where the value chain break. Ini adalah salah satu weakest link. Kan rantai itu kuat kalau tidak ada weakest link gitu ya. Nah, ini salah satu weakest linknya nih. Ternyata di dalam case ini dikarenakan output yang dihasilkan oleh layannya itu ternyata tidak memenuhi ekspektasi karena dashboardnya terlalu kompleks dan lack of integration, itu udah mulai jadi masalah. Masuk ke outcomes level itu akan beruntun tuh masalahnya. Dashboardnya tidak diadopsi jadinya. Dan lack of training udah makin-makin udah terlalu kompleks, udah lack of integration. Nggak ada training pula untuk bisa menggunakan dashboardnya. Sehingga tentunya jadinya dashboardnya itu tidak menghasilkan outcome yang diharapkan, perubahan yang diharapkan. Dikarenakan tidak ada perubahan yang dirasakan, nextnya di benefit adalah eksekutif tidak merasa adanya manfaat dari layanan tersebut. Eksekutif tidak merasa diinformasikan, tidak merasa empowered dengan adanya data, sehingga mereka tidak bisa mengambil keputusan yang well-informed, keputusan yang baik. Oke? Nah, oleh karena mereka tidak merasa manfaatnya dari layanan tersebut, sehingga jadinya value, di sisi value, kepercayaan eksekutif terkait dengan keberadaan PMO itu berkurang, menurun. Bahkan peranan PMO sudah mulai dipertanyakan. Ya, ini contoh bagaimana PMO itu bisa lose trust dan support karena bisa jadi ada weak link di value chain-nya dia. Dan ini yang relate mungkin dengan kondisinya Bob yang tadi itu, yang fictional head of PMO tadi. Oke, so yang pertama ini adalah bagian pertama Bapak Ibu. Di sini saya mengenalkan terkait dengan PMO value chain dan ini mudah-mudahan suatu konsep yang bisa Bapak Ibu coba gunakan untuk coba assess saat ini kondisinya di value chain-nya PMO Bapak Ibu ada weak link nggak sih untuk masing-masing service-nya. Oke, kita lanjut. Section kedua adalah, jadi masuk ke pertanyaan dulu, so how can we know where our PMO stands in terms of its capabilities and process? Dari mana kita tahu PMO kita ini udah oke nggak sih dari sisi capability dan prosesnya dia? Ini disinilah bermanfaatnya muncullah disinilah tools ataupun praktek untuk maturity assessment itu menjadi crucial tool. Saya mundur dikit, kapan sih maturity itu menjadi critical success factor di antara value chain yang mana ke mana? Ada yang masih ingat? Kalau yang masih ingat, tolong ditulis di kolom chat. Ini pop quiz. Jadi kan ada needs, dari needs, kita ngomongin PMO value chain ya. Ada needs habis itu ke service, habis service itu ke output, output itu ke outcome, outcome itu ke benefit, benefit ke value. Oke, di critical success factor mana ya yang apa namanya apa critical success factor mana yang
PMO maturity menjadi enabler? Ada yang bisa jawab? Wah, ini kayak ujian aja ya, udah kayak kuliah aja ditanya-tanya ginian. Mang Adit, service ke output, yes. Bang Ridwan, service ke output, yes. Mbak Isti, service ke output. Oke, that's excellent. Ya, jadi PMO maturity adalah service ke output. Thank you Bang Adit, Bang Ridwan, dan Mbak Isti. Nah, di section kali ini, next ini kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan PMO maturity assessment. Nah, uh, so PMO maturity itu uh, definisinya tentunya adalah refers to the sophistication and effectiveness. Seberapa sophisticated sih, seberapa efektif kita sebagai PMO menjalankan layanan-layanan kita. Oke, jadi PMO maturity tingkat kematangannya adalah refer ke seberapa oke kita menjalankan layanan kita. Itu aja, as simple as that. Ya, fokusnya dari yang tadinya service apa sih yang PMO mau jalankan, di shifting fokusnya menjadi seberapa efektif kita menjalankan layanan tersebut. Oke, dan diharapkan dengan kita mengetahui tingkat kematangan kita, ini menjadi uh, apa ya, logical, progressive, uh, apa jalur jalur pengembangan yang logis bagi kita uh, untuk mengembangkan tingkat kematangan, karena kita juga ingin mengembangkan atau memperbaiki, improve, uh, meningkatkan effectiveness dari kita menjalankan layanan kita. Oke, saya ulang lagi jadinya. Apa sih PMO maturity? PMO maturity sesederhana adalah seberapa oke kita menjalankan layanan kita. Nah, di sini saya coba mau kenalkan PMO Success Matrix. Di sini ini tadi coret-coretan aja nih. Eh, Pada saat kita membandingkan antara dua critical success factor yang ada tadi, kan ada 5 critical success factor ya. Saya mau coba bandingkan dua dulu. Ya, dari sisi alignment dan juga dari sisi maturity. Ya, kalau alignment tadi saya mundur lagi. Alignment itu kan apakah service-service yang kita jalankan itu sesuai nggak dengan needs. Oke? Nah, kalau maturity adalah apakah service-service yang kita jalankan akan mendeliver output yang memang oke nggak, seberapa efektif nggak kita jalankan layanan. Nah, di sini kita bikin 4 kuadran, Bapak Ibu. Kuadran pertama, saya mulai dari sebelah kiri dulu. Ya, ini adalah the wasted effort PMO ceritanya istilahnya. The wasted effort PMO ini adalah PMO-PMO yang high maturity, tingkat kematangannya tinggi, mereka oke dalam menjalankan layanannya, tapi alignment-nya low. Berarti bisa jadi mereka sebenarnya sudah sangat oke menjalankan layanan, tapi bisa jadi layanan yang mereka sajikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan customer. Sehingga bisa jadi kesia-siaan. Ada kesia-siaan. Gue udah capek-capek, tapi nggak diapresiasi. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Oke? Itu wasted effort. Saya mau yang ke bawah langsung. Ke bawah dulu. The struggling PMO. The struggling PMO, Bapak Ibu, ini adalah PMO-PMO yang alignment-nya rendah. Ya, mereka tidak nggak tahu bahkan kebutuhan customer saya itu apa ya. Yang ada mereka cuma bisa nebak-nebak. Mau nanya takut. Mau nanya takut nanti takut ditanya, diminta macam-macam. Oke? Karena takut takut nanya sehingga yang jadinya adalah asumsi. Yang namanya asumsi itu kan yang nebak-nebak. Ya karena nebak-nebak jadinya alignment-nya low, keselarasannya rendah.
keselarasannya rendah, ya mereka nggak paham kebutuhannya user, tapi juga maturity mereka juga rendah. Layanan-layanan yang mereka sajikan itu juga effectiveness-nya rendah, sehingga outputnya sendiri pun juga nggak 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 memenuhi eh, apa namanya ekspektasi para stakeholder ataupun customer. Outputnya rendah juga kualitasnya jadi. Itu struggling pay. Mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang di sini nih. Ya. Nah, next adalah the inconsistent PMO. Ini tadi sempat kita ganti-ganti namanya ini. Apa nama yang enak gitu ya? Bang Miko tadi sempat usul namanya the host PMO. Kerja mulu, tapi hatinya gitu. Jadi apa? Inconsistent PMO itu alignment-nya tinggi. Mereka tahu apa yang dibutuhkan dari mereka saat ini. Oke? Mereka tahu kebutuhan customer, mereka tahu isu apa yang ada saat ini sehingga mereka bisa menyesuaikan layanan mereka bisa menyesuaikan. Mereka bisa milih-milih layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Mereka oke di situ. Tapi sayangnya layanan-layanan mereka itu belum terstandarisasi. Tergantung siapa yang jalanin nih, gitu. Begitu yang jalanin adalah misalnya Mas Rian, oke. Nanti kalau ternyata habis itu yang jalaninnya gantian, Akbar gitu. Oh ternyata malah nggak oke. Jadi beda tim member PMO, beda hasilnya nanti gitu. Dikarenakan apa? Dikarenakan belum mature. Prosesnya belum terstandarisasi. Belum ada effort untuk meningkatkan effectiveness. Sehingga jadinya inkonsisten hasilnya. Oke? Saya rasa ini cukup banyak nih PMO yang ada di sini. Eh, Kalau saya boleh nebak dari pengalaman aja nih, jadi saya tidak punya data, tapi ini cuma observasi ini aja. Yang cukup banyak PMO-PMO di industri adalah either dia di kuadran ini, two wasted effort, atau inkonsisten. Nah, yang terakhir, high impact PMO. Ini adalah PMO yang ini paling ideal deh ceritanya. Kenapa paling ideal? Karena dia punya tingkat kematangan yang tinggi, mereka sangat efektif dalam menjalankan layanan mereka, dan mereka juga sudah memilih layanan-layanan yang juga sesuai dengan kebutuhan organisasi pada saat ini. Oke? Nah, tentunya harapan kita adalah kita ke sini. Harapannya semakin banyak PMO-PMO di Indonesia itu bisa masuk ke kuadran high impact PMO. Oke? Nah, eh, kita mungkin mulai masuk ke step by step. Step by step, bagaimana sih cara mengakses PMO maturity? Oke? Ini tahapan ininya dulu aja. Step by step high levelnya dulu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita lakukan assessment. Nanti detailnya habis ini. Kita lakukan assessment. Oke? Kita lakukan assessment. Kita ukur ya current service maturity level, current service current maturity level untuk masing-masing service di PMO kita. Oke? Kita lakukan assessment. Setelah lakukan assessment, next kedua yang kita bisa lakukan adalah kita lihat kita currentnya di mana, kita maunya desire-nya di mana, tentunya kan nanti ada gap. Nah, dari gap ini nanti kita bisa identify nih action plan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menutup gap tadi. Step 3 adalah prioritization. Prioritization ini kan tentunya sekian banyak action plan yang ada pada saat kita melakukan gap analysis. Tentunya kan nggak mungkin kita lakukan semuanya di saat yang bersamaan. Oke, kita juga punya kerjaan yang lain kan. Oleh karena itu bisa jadi oh, besar kemungkinan kita mesti lakukan priorisasi. Mana dulu yang punya high impact dan effort paling rendah, itu mungkin yang kita dahulukan. Oke? Jadi prioritization di sini adalah memprioritisasi action plan yang untuk menutup gap tadi. 4 adalah action plan-nya sudah ada, sorry maksudnya, inisiatifnya sudah ada, kita detailkan lagi menjadi effort apa yang kita mesti lakukan. Ya, apa namanya, kita mungkin bahkan sudah punya project plan-nya jadinya, karena bisa jadi
untuk menutup gap analisis ini butuh effort yang tidak sederhana, sehingga kita bisa jadi mesti melakukan perencanaan yang juga cukup matang. Nextnya, kelima adalah implementasi. Kita mengimplementasikan action plan ataupun langkah-langkah kita untuk tadi meningkatkan maturity ataupun effectiveness-nya kita menjalankan layanan PMU. Yang keenam adalah monitor dan reassess. Ini sebenarnya ada 6 dan 7, tapi yang 7 saya gabungin aja ke 6. Karena nanti toh balik muter ke satu lagi udah assessment lagi. Jadi di sini monitor nomor 6 itu Bapak Ibu adalah monitor, regularly monitor progress. Jadi yang dimonitor apa nih? Yang dimonitor bukan projectnya kita, bukan project itu. Yang dimonitor adalah upaya kita untuk melakukan continuous improvement untuk menutup gap di maturity kita. Itu yang dimonitor. Oke? Dan secara periodik itu PMO service maturity-nya di reassess lagi. Oke? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kapan sih berapa sering sih atau sebaiknya disarankan untuk melakukan PMO maturity assessment? Setahun sekali cukup. Oke? Setahun sekali cukup. Karena nanti kan tentunya dalam waktu setahun itu bisa jadi action plan-nya sudah yang selesai dan apa namanya? Dan diharapkan maturity level kita sudah improve. Nah, ini sedikit lebih deep dive lagi, sedikit lebih detail lagi. Saya mau ajak teman-teman fokus ke yang sebelah kiri dulu. Saya zoom in deh. Oke. Bapak Ibu, pendekatan PMO maturity yang menjadi referensi kami adalah PMO Practice Guide ya, PMI PMO Practice Guide dari Amerigo Pinto. Eh, pendekatan PMO maturity dalam PMI PMO Practice Guide itu adalah bottom up approach. Jadi coba Bapak Ibu saya undang untuk lihat detail di sini. Suatu PMO, misalnya tadi PMO-nya si Bob deh. PMO-nya si Bob itu punya 3 service aja. Service A, service B, service C. Oke? Pada saat mereka lakukan maturity assessment, mereka lakukan maturity assessment-nya di level service. So, maturity assess on service level. Ini agak berbeda dengan pendekatan-pendekatan maturity assessment yang ada di pasaran. Yang bukan hanya PMO ya, tapi ada banyak maturity assessment yang lain kan. Nah, kebanyakan maturity assessment itu eh, apa namanya? Mereka di PMO level atau di organization levelnya nanti, tapi mereka punya kategori-kategori. Nah, kalau ini di PMO service di PMO maturity model, service maturity scoring itu dilakukan di level service dulu. Levelnya adalah 1 sampai level 5, Bapak Ibu. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Dan bisa aja di setiap service akan bisa berbeda-beda levelnya, tingkat kematangannya. Seperti di sini contohnya service A, itu CM-nya, CM itu adalah current maturity, sedangkan DM-nya itu adalah 5. DM itu adalah desired maturity. Oke, yang DM belakangan aja dulu, nanti kita akan bahas di panel sebelah. Saya mau ajak buat teman-teman fokus ke CM-nya dulu, current maturity. Kalau kita lihat di service A, CM-nya 2. Service B, CM-nya 4. Service C, current maturity-nya 1. Masih rendah banget maturity yang service C-nya. Bisa nggak kayak ini? Bisa banget. Oke? Nah, sehingga dari sini tinggal kita konsolidasikan aja, tinggal kita konsolidasikan di aggregate, di average, 2 ditambah 4 ditambah 1 menjadi 7. Oke? 7 dibagi 3 sama dengan 2.3. So, secara overall, skor maturity-nya PMO ini adalah 2,3. Dari maksimal berapa? Dari maksimal 5. Oke? 2,3 berarti ini kalau dipresentasikan masih di bawah 50%. Masih cukup kurang nih. Oke? Saya saya fokuskan saya ulang lagi ya. PMO maturity
model yang ada di PMI PMO Practice Guide melakukan maturity assessment di service level. Dan setiap service bisa jadi akan memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda. Seperti di sini contohnya, service ACM-nya 2 atau current maturity-nya 2, service B current maturity-nya 4, service C current maturity-nya 1. Oke, untuk mengetahui skor maturity keseluruhan tinggal di average. Sehingga skornya di sini adalah 2.3. Skor ini bisa bisa ditampilkan sebagai seperti ini 2,3 ataupun juga bisa dilakukan atau ditampilkan menggunakan persentase. Suka-suka aja. Tapi kalau saya lebih senang pakai scoring kayak gini sih. Ya, tapi it's all okay. Mau pakai persen, mau pakai ini oke. Oke, mudah-mudahan cukup clear. Nah, sekarang kita masuk yang sebelah kanannya. Tadi saya sempat bilang bahwa di PMI PMO Practice Guide itu ada 5 level maturity. Oke, dan level maturity-nya itu setiap PMO service memiliki penjelasan level maturity yang berbeda-beda. Saya ulang lagi, setiap PMO service, kan ada total 26 layanan PMO. Setiap layanan PMO dari 26 itu tadi, itu memiliki penjelasan level satunya seperti apa, level 2-nya seperti apa, itu berbeda-beda di setiap service. Oke, ini ada di buku PMI PMO Practice Guide. Bapak Ibu yang sudah memiliki bukunya, itu bisa langsung dilihat di appendix nomor X3. Appendix X3. Oke, di appendix X3 ini kita bisa lihat misalnya nih, service nomor 1, advice to executive level. Ini nama servicenya. Level satunya, tingkat kematangan level satunya dia namanya adalah reactive advisory. Apa sih yang dimaksud dengan reactive advisory? Ini penjelasannya. Oke. Level 2-nya disebut namanya react structure consultation. Ini penjelasannya. Level 3-nya data driven guidance. Ini penjelasan. Level 4-nya strategic integration. Ini penjelasannya. Level 5-nya dari service nomor 1 ini adalah transformational leadership. Dan ini penjelasannya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan assessment, kita mesti baca nih penjelasannya. Mana dari sini yang kira-kira sesuai dengan penjelasannya sesuai dengan kondisi real saat ini di PMO tersebut. Kalau mereka klaim mereka menjalankan service ini, advice to executive level, tinggal kita lihat aktual mereka menjalankannya dengan penjelasan yang ada di sini. Nah, kita masuk ke layanan kedua. Saya ngasih contoh aja. Layanan kedua, Benefit Realization Management, itu level satunya namanya adalah ad hoc tracking. Lihat deh Bapak Ibu, beda namanya. Kalau tadi di service 1 itu level satunya adalah reactive advisory, di sini nama level satunya adalah ad hoc tracking. Service 3, level satunya basic awareness. Service 4, level satunya basic rules. Service 5, OCM. Level satunya reactive approach. Dan seterusnya. Oke? Jadi kita tinggal merefer ke sini aja untuk menentukan ini current-nya ada di mana sih gitu. Oh, sorry. Eh tadi nggak kelihatan yang bukunya ya. Maaf, maaf, maaf. Karena saya share-nya bukan share desktop. Punten, maaf. Terima kasih tadi yang ngingetin Mas Adib. Ya, Bang Adib, thank you. Ini saya ulang nih. Ini eh, di buku PMI PMO Practice Guide. Ya, buku PMI Practice Guide kayak gimana sih? Ini nih bukunya. Saya buka covernya dulu dah. Kita buka-bukaan aja nggak ada yang diumpet-umpetin. Shit. Ini bukunya. Oke? Project Management Office Practice Guide. Bisa di-download di pmi.org untuk member gratis. Ya, tapi saya belum jadi member gitu. Boleh nggak saya minta kopinya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau saya kasih ke Bapak Ibu buku ini, nanti saya kena masalah. Kenapa kena masalah? Karena di setiap kopi PDF dari PMI itu ada nama, ini, ada nama
pemilik bukunya atau yang pemilik kopinya. Nanti begitu juga Bapak Ibu download buku ini dari pmi.org, akan ada nama Bapak Ibu di situ. Jadi kalau ini saya distribusikan dan ini kemana-mana kan nggak lucu nanti. Kok terus saya ditanya, Mas Akbar, ini kenapa bukunya bisa ada sampai di mana kayak gitu. Kan nggak enak. Oke, so ini bukunya. Tadi ada di mana? Di Appendix X3. Tadi kan saya sempat kasih lihat ini strategic service apa namanya? Service nomor satu, advice to executive level. Level satunya reactive advisory, ini penjelasannya. Level 2-nya structure consultation, ini penjelasannya. Level 3-nya data driven guidance, ini penjelasannya. Strategic integration, ini penjelasannya. Transformational leadership, ini penjelasannya. Jadi tinggal kita selaraskan nanti, tinggal kita lihat. Kita bandingkan praktek di lapangan yang real dengan penjelasan yang ada di sini. Kira-kira dia lebih masuk kemana. Dan kalau dilihat, penjelasan di masing-masing service itu beda-beda. Service 2, benefit realization management, level satunya namanya adalah ad hoc tracking. Kalau tadi adalah reactive advisory. Service 3, poster project culture, nama service-nya. Level satunya adalah basic awareness. Saya mau terus mundur lagi sampai ini, service nomor 16. Suatu layanan PMO yang namanya adalah data analytic and reporting. Level satunya basic reporting. Level 2-nya standardized reporting. Level 3-nya integrated analytics. Level 4-nya strategic insights generation. Dan level 5-nya intelligent performance optimization. Ini akan punya karakteristik dan penjelasan yang beda-beda. Kalau teman-teman Anda di PMO provide report selama ini, silakan dilihat. Anda kira-kira ada di level mana sih tingkat kematangan ini? Oke, ada di appendix X3. Ya, mudah-mudahan clear ya. Nah, lalu kemudian tadi kan kita ngeliat current-nya. Lalu kan kita juga bisa lihat desire-nya. Desire level adalah kita maunya ada di level berapa nih layanan tersebut. Tidak semua layanan PMO itu harus di level 5. Ada kondisi-kondisi kalau misalnya kita paksakan ke level 5, bisa jadi organisasinya nggak butuh. Sehingga jadinya overkill. Atau bisa jadi nggak bisa dipaksakan ke level 5, kenapa? Karena bisa jadi level 5 membutuhkan otorisasi tertentu yang PMO-nya nggak bisa. Oke? Atau bisa jadi level 5-nya itu butuh cost yang tidak justifiable saat ini. Atau bisa jadi level 5-nya membutuhkan organisasi yang sudah lebih matang dibandingkan kondisi saat ini. So, ada cukup banyak alasan yang bisa jadi penyebab kenapa suatu layanan belum tentu desired levelnya itu di level 5. Bahkan kita pernah melakukan assessment, Bapak Ibu, di salah satu organisasi yang cukup besar. Di salah satu layanan yang menariknya, ada salah satu layanan yang menariknya, pas kita assess lagi, ternyata desired level mereka cukup di level 3. Waktu itu kalau kita paksakan di level 4 dan di level 5, itu ada berbagai benturan yang tidak memungkinkan untuk si PMO-nya naik ke level 4 dan level 5 untuk layanan tersebut. But it's okay, nggak apa-apa. Nggak semuanya mesti ke level 5. Balik lagi nih, ini masalah alignment. Bagaimana kita ensuring bahwa apa yang kita deliver itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi, bukan keren-kerenan. Oke? Nah, pada saat kita sudah tahu nih current-nya di mana untuk service 2 nih contohnya. Service 2 current-nya kita di level 1. Desire-nya kita mau di level 4. Berarti kan ada gap ya. Nah, dari gap ini tinggal kita coba lihat nih inisiatif apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu untuk bisa menutup gap ini. Ya. Lalu kemudian ini dilakukan hal yang sama dilakukan berulang untuk service-service yang lain. Nantinya inisiatif-inisiatif untuk improvement tersebut kita prioritisasi disesuaikan dengan mana yang lebih penting, mana yang paling cepat untuk low hanging fruit-nya yang mana gitu kan. Dan sehingga kita bisa dari situ mengcompile yang namanya PMO Evolution Roadmap.
Ini bahasa keren-kerenan dari intinya adalah rencana jangka panjang, rencana jangka pendek menengah kita untuk improvement. Biasanya sih saya bikin sampai 1,5 tahun, 1 tahun sampai 1,5 tahun. Lebih dari situ udah agak kepanjangan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita balik bisa balik lagi. Oh, udah 1 jam. Oke, ini sudah mendekati penutup. Jadi, so what's next? Ya, so what's next? Oke, kita sudah melakukan maturity assessment, kita juga sudah bangun PMO evolution roadmap gitu. So, ada beberapa hal yang secara prinsipal mesti diingat Bapak Ibu, bahwa assessment ini tolong di-treat sebagai roadmap, jangan sebagai destinasi. Ya, walaupun bisa jadi ada satu organisasi, satu klien kita yang memang maturity-nya udah agak mentok waktu itu. Udah hampir udah hampir paling tinggi. Tapi mereka tetap konsisten untuk melakukan apa namanya? eh, maturity assessment. Untuk apa? Untuk memastikan mereka nggak turun. Satu itu. Kedua, untuk bisa identify improvement-improvement apa lagi yang beyond maturity. Jadi PMO maturity assessment itu bukan tujuan utamanya, bukan scoringnya yang jadi tujuannya, yaitu itu oke gitu kan. Tapi yang menjadi yang menjadi eh, highlightnya justru adalah ini adalah upaya kita untuk continuous improvement. Ini masuk ke poin kedua nih, fokus on continuous improvement, bukan one time fix. Jadi evolution itu adalah continuous cycle yang memang selalu berulang dan selalu apa namanya, mesti konsisten dilaksanakan oleh PMU. Dan yang terakhir, communicate and prove value to sustain support. Nah, di sini tentunya kalau kalau PMO-nya sudah high maturity, sudah high alignment, tapi nggak ada yang tahu bagaimana mereka bisa, bagaimana para customer dan stakeholder bisa mengapresiasi manfaat yang sudah diberikan oleh PMO bagi organisasi. Jadi memang kitanya, PMO-nya mesti bisa promote, mesti bisa mengkomunikasikan improvement-improvement apa saja, manfaat-manfaat apa saja yang sudah dideliver oleh PMO ke organisasinya, bukan untuk cari muka, bukan untuk nyari bintang, tapi lebih kepada untuk meningkatkan trust. Untuk PMO-nya bisa meningkatkan trust dari para stakeholder dan customer-nya. Jika trust-nya makin tinggi, tentunya manfaat yang mereka, balik lagi, manfaat yang mereka bisa rasakan dari layanan PMO juga akan makin tinggi juga. Oke? Paham maksud saya ya? Jadi trust ini bukan juga manfaatnya buat kita sebagai PMO juga, tapi juga buat mereka. Karena pada saat mereka lebih percaya ke kita, nanti mereka pun juga akan lebih optimal juga dalam menggunakan layanan kita, layanan PMO, dan tentunya manfaatnya juga akan lebih berasa lagi bagi mereka. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Nah, ini slide jualan dikit. Apa namanya? Bagaimana sih kami bisa bantu dari Magna QM? Kami bisa bantu. Jadi untuk teman-teman yang mau meningkatkan kapabilitasnya lebih lagi di dalam pengelolaan PMO dan juga akan bisa melakukan self assessment dengan lebih baik lagi. Yuk, kami juga akan melaksanakan PMI PMOCP Exam Preparation Training. Ini Bapak Ibu adalah training resmi pertama untuk PMOCP di Indonesia. Kami akan laksanakan rencananya di November 2025. Dan ini juga sudah menggunakan materi resmi dari PMI. Jadi ini kesempatan yang menarik Bapak Ibu. Di batch pertama itu di November 2025. Nah, eh, selain itu kami juga apa namanya, eh, menyediakan layanan PMO Maturity Assessment sebagai bagian dari layanan consulting kami, beberapa layanan consulting kami. We can do the PMO Maturity Assessment for you. We will deliver through PMO Maturity Assessment.
Dan juga dengan expertise dan pengalaman kami juga bisa menyediakan bisa develop PMO evolution roadmap yang lebih make sense, yang lebih clear untuk pengembangan PMO Bapak Ibu semua. Oke, yang tertarik, ayo silakan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun juga hal-hal yang ingin didiskusikan, kita open, floor is open. Silakan Bapak Ibu untuk eh, mengajukan pertanyaan ataupun juga klarifikasinya. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang bertahan sampai yang sudah menyimak sampai saat ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Akbar untuk pemaparan yang sangat membuka wawasan kita semua ya. Jadi ada beberapa poin penting yang mungkin bisa saya garis bawahi dari sisi tadi. Yang pertama itu ada 5 key success factor yang bersifat sebagai enabler dari PMO dalam hal mengubah needs menjadi value dari suatu organisasi. Lalu yang kedua, poin yang bisa kita ambil, PMO Maturity Assessment itu tujuannya sebenarnya untuk mengetahui seberapa efektif PMO dalam menjalankan layanan-layanannya di dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga adalah ada 6 tahapan utama dalam menjalankan assessment tersebut yang mungkin bisa dilakukan eh, pihak-pihak internal PMO dalam mengakses maturity di PMO di organisasi mereka. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan mungkin melalui chat atau bisa dengan raise hand kalau misalnya mau nanya langsung. Jadi saya akan membacakan pertanyaan sesuai dengan urutan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas semuanya? Baik dari Pak Ridwan, Pak Akbar, jadi ada berapa lama waktu pengukuran maturity assessment untuk suatu organisasi? Eh, Mungkin langsung dijawab aja ya Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi nggak perlu kita kumpulkan dulu. Baik, baik. Thank you. Ya, Om Ridwan, berapa lama sih waktu pengukuran maturity assessment itu sangat, sangat ini ya, sangat, sangat beragam. Tapi kalau dari pengalaman itu 1,5 bulan saya sudah selesai. Yang lama itu nanti ngumpulin evidence-nya. Ngumpulin evidence bahwa, oh, suatu PMO mengklaim mereka jalanin 20 layanan gitu kan. Itu kan mesti bisa di ini, mesti ada buktinya. Oke? Nah, kadang-kadang lamanya di situ justru. Tapi kalau itu nggak jadi masalah, itu seharusnya apa namanya, sebelum 1,5 bulan pun juga udah selesai. Mudah-mudahan menjawab, Bang Ridwan. Oke. Ya, untuk pertanyaan kedua, Pak Akbar, dari Ibu Delviar Sari, untuk mendapatkan evidence, data dan dokumen apa yang harus digali dari organisasi yang dinilai? Tergantung dari service-nya. Ini, by the way, ini bukan ibu, ini om. Oh, Bapak ya, maaf, maaf, Om. maaf ya, Pak. Oke, baik. Ya. Om, ini untuk evidence-nya, evidence apa, data apa, dan dokumen apa, itu tergantung service-nya apa yang mereka jalankan, apa yang service yang mereka klaim mereka jalankan. So, pada saat mereka mengklaim tadi, misalnya mereka melakukan data analytics dan reporting. Oke? Oke. Yuk, sini kita mau lihat reportnya seperti apa selama ini. Oke? Dan bagaimana report tersebut dikonsum oleh para customer dan stakeholder-nya itu kita juga mau lihat. Dan bagaimana sih proses mereka untuk bisa mendapatkan data sehingga dari data tersebut bisa menjadi informasi dan report yang bisa dikemas dan dibungkus
disajikan ke customer. Jadi baik dari prosesnya sampai ke eh, contoh reportnya itu juga kita mau lihat. Itu mungkin bisa menjadi mudah-mudahan menjawab ya, Om. Lalu Baik, terima kasih Pak Ber. Tadi ada yang kelewat nih Pak, iya, dari Pak Tommy, parameter apa saja yang dibutuhkan untuk create dashboard untuk service secara high level. Mungkin kalau ada contohnya dari Pak Akbar, terima kasih. ya. Ya, silakan eh, Pak Akbar. Kalau contoh sih banyak, tapi juga nggak mungkin kita buka di sini karena itu akan relate dengan kebutuhan klien dari masing-masing eh, apa klien. Ini kayak misalnya dashboard yang dibuat oleh eh, Mas Rian. Mas Rian kan juga kan tim PMO lead kami gitu. Itu juga nggak mungkin kita buka di sini. Ya Mas Rian ya. Karena ada banyak data-data klien di situ. But Iya, anyway, dashboard seperti apa sih yang dibutuhkan? Tentunya itu mesti disesuaikan lagi, alignment lagi tadi Pak Tommy ya tadi ya Pak Tommy. Mesti dialainkan lagi dengan kebutuhan siapa yang akan mengkonsum dashboard tersebut. Itu aja. Jadi eh, apa? Jadi jangan kita tanya butuh butuhnya apa ke konsumen. Misalnya mau dashboard kayak gimana enggak gitu. Tapi yang kita tanya adalah mereka butuh dashboard untuk apa. Nah, dari situ nanti bisa kita akan gali tuh atau bisa kita identify komponen-komponen apa aja yang mungkin perlu di-highlight dan lebih lebih duluan dikasih apa namanya di show dibandingkan komponen-komponen lain. But overall saat ini Pak Tommy mungkin saya bisa share juga saat ini beberapa organisasi yang sudah lebih cukup mature itu dashboardnya tidak melulu terkait dengan progress performance project dari sisi on time, on budget ataupun on scope. Namun saat ini beberapa organisasi PMO yang mature, mereka bahkan sudah mengedepankan on benefit-nya, aspek on benefit. Jadi misalnya suatu project menjanjikan manfaat penambahan revenue, itu menjadi sesuatu yang di-show di dalam. Seberapa banyak sih revenue yang sudah disajikan oleh project tersebut. Jadi tidak lagi hanya on time, on budget, on scope, tapi juga beberapa organisasi sudah mulai fokus ke on benefit. Mudah-mudahan menjawab Pak Tommy. baik. Terima kasih Pak Akbar. Selanjutnya ini dari Pak Ade. Apa tantangan terbesar selama melakukan PMO Maturity Assessment? Apa langkah yang dilakukan akhirnya to resolve the situation? Dapetin evidence, Mas Adit. Dapetin evidence itu yang salah satu tantangan terbesar. Karena bisa jadi beberapa klien itu dokumentasinya mungkin nggak begitu bagus. Gitu. Jadi pada saat mereka klaim, ada kok, kita ada gini kok. Ya buktinya mana? Nah itu nggak ada. Waktu itu nggak foto atau nggak ini gitu. Kayak gitu Mas Adit. Apalagi dapetin waktunya klien juga ya. Maksudnya minta waktunya klien gitu Mas Adit. Open mic aja deh, Pak Adit. Iya, Bang Akbar. Eh, ngumpulin evidence berarti termasuk juga evidence itu kan kita gali lewat apa ya? Lewat dokumen review ataupun lewat interview juga ya. Dan minta waktunya klien juga quite challenging ya. Kalau kalau yang diminta waktunya eh, kita minta waktu kliennya ini adalah PMO-nya, itu sih biasanya no issue. Maksudnya itu masih oke lah. Tapi pada saat kita butuh klarifikasi atau interview ke direksi, nah itu yang repot. I Tapi see. tapi itu pun juga kan eh, ngobrol sama direksi kita biasanya bukan di konteks maturity kan, tapi dalam konteks alignment. Itu yang challenging tuh, Om Adit. Karena apalagi kalau direksinya jika ternyata waktunya pun juga dinamis. Kita udah setting waktu untuk Senin depan, tapi ternyata Senin itu si direksi tersebut dipanggil sama kementerian atau apa kayak gitu. Itu kan tentunya mesti di schedule. Mudah-mudahan menjawab, Bang Adit. Thank you Om Akbar. Sampai-sampai. Menjawab. Oke, terima kasih Pak Adib. Jadi kita next Pak Akbar ke dari pertanyaan dari Pak Tegar Prasetyo.
yaitu bagaimana solusi PMO maturity ketika sudah ada proses, tapi dalam bentuk tim atau prosedur yang belum konsisten. Jadi dari sisi resource tim atau prosedur, terus Ya, thank you, prosesnya yang thank you, belum. thank you, thank you. Pak Tegar boleh open mic Pak? Mungkin jadi lebih biar lebih ini eh biar lebih clear pertanyaannya. Blok, ya izin Pak Akbar. Iya, silakan Pak Tegar. Uh, ya Pak, jadi dalam suatu prosedur yang belum konsisten, tetapi uh, timnya untuk menjalankannya itu uh, sama, tidak konsisten juga. Bagaimana itu solusi sebagai PMO Maturity untuk menyelesaikan prosesnya? Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, eh jadi kondisinya saya mungkin ini dulu, repeat dulu. Jadi kondisinya suatu PMO mungkin beberapa layanannya sudah punya proses dan prosedur yang ada gitu ya, Pak Tegar ya. Namun ternyata tim yang ada, timnya itu tidak konsisten dalam menjalankan proses-proses tersebut. Sehingga jadinya hasilnya pun juga nggak konsisten. Lebih begitu ya Pak ya. Pak, Jadi isunya bukan di prosedurnya, bukan dari keberadaan prosedurnya atau konsistensi prosedurnya, tapi isunya adalah capability timnya atau kompetensi timnya yang nggak sama, yang sehingga jadinya dalam saat menjalankan prosedur-prosedur itu eh, apa namanya tidak menghasilkan result yang konsisten. Nah, ini juga sebenarnya bagian dari apa namanya effort untuk mengelola PMO. Ini juga dibahas di PMI PMO Practice Guide dan juga PMO Building sebelumnya pun juga bahwa PMO service itu kan tentunya punya 26 PMO service itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda di antara service-service tersebut. Saya ambil contoh tadi misalnya service satu. Service satu itu adalah provide advice untuk manajemen. Sedangkan tadi ada service nomor berapa ya, nomor 16, nomor 17. Ya ini adalah mengenai data analitik dan reporting. Menurut teman-teman, layanan untuk provide advice ke manajemen dengan layanan untuk data analitik dan reporting, kira-kira membutuhkan kompetensi yang berbeda nggak untuk menjalankan layanan tersebut? Berbeda ya seharusnya ya. Nah, eh, dan layanan-layanan tersebut kan, ya siapa sih yang akan menjalankan layanan tersebut? Ya kan tim member PMO. Nah, jadinya tim member PMO-nya sendiri pun juga mesti memiliki capability yang sesuai dengan penugasan layanan yang ditugaskan ke dia. So, jadi aspek pertama adalah ensuring bahwa eh, supaya kita bisa punya the right man in the right service, kita mesti kita mesti punya clear understanding dulu setiap service ini butuh kompetensi seperti apa sih? Setiap service, setiap service yang mau kita jalankan, kita mesti mapping dulu nih, service ini butuhnya kompetensi seperti apa ya. Setelah itu, setelah kita tahu, baru nextnya adalah kita lihat nih tim member kita. Tim member kita ini strength dan weakness-nya adanya di mana? Mana kompetensi yang mereka kuat, mana kompetensi yang mereka masih mesti dibangun lagi. Nah, dari situ kan kita bisa matchmaking. Kita bisa bisa matchmaking, bisa disesuaikan. Mana tim member yang punya kompetensi yang paling mirip atau paling mendekati dengan kebutuhan tiap service. Begitu Pak Tegar, itu adalah pendekatan yang lebih sistematis untuk memastikan bahwa tim apa layanan dapat dijalankan secara konsisten sehingga juga menghasilkan output yang konsisten. Mudah-mudahan menjawab Pak Tegar. Pak Akbar, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Tegar. Mungkin ada rekan-rekan yang lain untuk pertanyaan selanjutnya.
malam Jumat, Bang Rian, saya juga baru ingat. Iya. Enggak, maksudnya serem gitu. Itu ada dari Pak Delvier, Pak Akbar, dari 26 Ya, pilihan service yang diimplement dipilih 10 service dengan balance mix-nya. Apakah selalu seluruh service yang dipilih dan diimplement selalu wajib dinilai untuk maturity? oh iya, Ya, pertanyaan bagus nih. iya. Silakan Pak Akbar. Nah, ini udah keluar nih. Kelihatan banget dari kalimatnya ini orang lama PMUCP nih, Cie. Saya udah ngomong balance mix. Oke, Om, apakah semuanya wajib dinilai untuk maturity-nya? Iya dong. Ya, karena kalau enggak nantinya timpang. Pada saat nanti yang dinilai dari 10 service biasanya yang dinilai cuma 4 atau 5. Kenapa? Karena yang 5 itu yang kita confident ini nilainya paling tinggi. Ya, dan jadinya nilai overall-nya juga nggak fair dong. Kayak gitu Om Dir. Sedangkan kan tujuan kita melakukan PMO Maturity Assessment tadi kan sempat disebut bahwa ini bukan tentang high score-nya, tapi tentang bagaimana kita bisa input ke PMO kita secara continuous. Kayak gitu Om, mudah-mudahan menjawab. Ya, sama-sama makasih juga Om. Om Ridwan, silakan Om. Ya, makasih Om Akbar udah sharing ya. Nih daging semua nih. Oke, sebenarnya saya Lemak mau dong. tanya nih. Daging Iya, semua, masih halo. ada yang lebih daging lagi Lemak. ya. Kasih lemak Oke, dikit biar gurih. siap. Ya, jadi mau ini sedikit ya Om. Jadi kalau di tempat saya tuh sebenarnya kita nggak ada naming organisasi PMU tuh nggak ada gitu ya. Hmm, Tapi naming organisasinya itu divisi project management. hmm, Nah, dan kita nggak pernah mendefine tuh kita tuh punya service apa yang seperti PMO tawarkan gitu ya. hmm. Tapi kalau saya lihat ya sebagian service itu kita jalanin gitu ya kita. Iya. Nah, nah sebenarnya kalau case kayak gitu itu bisa dinilai nggak sih maturity-nya ataukah nanti pada saat kita nilai maturity-nya itu kita harus dari awal dulu mendefine service-nya atau gimana tuh Om Akbar teknisnya? Hmm, hmm. Ya, thank you Om. Jadi ini jawabannya jawaban pragmatis dulu aja ya. Kan karena saya juga nggak tahu kondisi konteks organisasi Om Ridwan kayak gimana. Cuman in generic terms dulu bahwa PMO itu adalah unit kerja atau suatu fungsi di dalam organisasi yang bisa nempel di mana aja sebenarnya. Bisa nempel di mana aja. Dan namanya itu tidak mesti selalu PMO. Bisa macam-macam namanya. Ada bahkan eh, ya macam-macam deh. Ada yang namanya CPM, ada yang namanya CEO Office. Kalau CPM itu Pertamina, ada yang namanya CEO Office, ada yang namanya Transformation Office, and so on and so on. Oke, ada yang tadi kalau di Om Ridwan tadi kan project management, divisi project management gitu. Itu masih mending divisi project management. Yang lain kayaknya kalau nggak salah dulu saya lupa di mana gitu. Itu namanya jauh banget dari eh, eh, project management gitu, dari PMO gitu. Tapi tetap mereka menjalankan fungsi-fungsi PMO dan itu no issue. Oke. Nah, sekarang untuk mau jalanin PMO maturity assessment ini apakah kita perlu define dulu di awal segala macam? Mungkin untuk awalan nggak usah sih. Untuk awalan ya, untuk awalan mungkin dengan kondisi as is coba aja mapping dulu. Kan tinggal dilihat dari PMO Practice Guide dari 26 layanan yang ada, tinggal diskusi bersama dengan tim. Kita tuh yang mana sih? Kita tuh ini service satu, kita baca definisinya. Kita jalanin ini nggak? Kayaknya iya deh. Oke, centangin aja dulu, centang. Habis itu cari evidence-nya. Beneran nggak sih kita jalanin? Atau jangan-jangan ini sebenarnya redundant, numpuk dengan service-service yang lain. Setelah kita clear berapa service yang kita jalanin, baru di situ kita lakukan maturity assessment. Ya, mau manggil konsultan, mau pakai sendiri, mau self assessment dulu, nggak apa-apa silakan aja dulu. Tapi balik lagi nih, PMO maturity assessment itu tujuannya apa? Tujuannya bukan buat scoring, ya scoringnya iya gitu, tapi untuk mengetahui kita posisinya ada di mana, dan sehingga dari situ kita juga bisa define. Oh, ternyata kita di sini. Kita mau kemana? Kita mau ke sana. Oke, yuk kan ada gapnya nih. Yuk kita
kita identify improvement apa yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa ke sana. Kita bisa ke fungsi yang lebih baik. Kita bisa menjadi divisi project management yang lebih. Gitu. Mudah-mudahan menjawab dong itu. Oke, clear. Thank you, Om Akbar. Sami-sami. Ya, thank you Pak Miko. Pemerintah Indonesia sendiri bahkan pernah punya PMO yang namanya UKP 4 alias Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan. Iya betul, jadi nggak harus namanya PMO. Dan unit yang sama ini, UKP 4 ini, buat teman-teman yang familiar dengan PMO Practice, PMO Global Award, UKP 4 ini pernah ikutan PMO Global Award di tahun 2018. Jadi, apa namanya, nggak perlu namanya PMO juga sih. Thank you Om Eko. Oke, Bang Dian, mungkin kalau nggak ada lagi bisa ini mungkin ditawarkan dulu satu mungkin pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada silakan mungkin udah agak malam juga. Oke, baik Pak Akbar. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan sebelum saya tutup eh, agenda sesi kali pada malam ini. Silakan mungkin. Isi absen, jangan lupa pada isi absen. Oh iya, nanti mungkin sekalian di closing statement. Jangan lupa isi absen ini linknya ada di chat. Mungkin saya coba untuk repost lagi ya linknya. Ya repost lagi karena nanti Buat yang baru datang, oh udah di repost sama Pak Miko. Ya, jangan lupa isi absen ya buat lumayan PDU dua unit PDU. Oke, mungkin cukup kali ya Pak Akbar. Ya, silakan. Untuk malam ini, jadi saya izin untuk kita masuk ke sesi penutup. Jadi terima kasih Pak Akbar untuk sharingnya yang luar biasa malam ini. Terus terang saya pribadi juga, mungkin tadi juga ada acknowledge dari uh, Pak Ridwan ya, kalau nggak salah tadi ya, yang bilangnya cukup, ini daging semua gitu ya. Jadi kita juga cukup mes materi yang diberikan malam ini cukup mendalam gitu ya. Padahal ini ya sesi diskusi santai sebenarnya mungkin gitu ya. Jadi tidak hanya landasan teorinya aja, mungkin juga langkah-langkah yang praktis dalam self assessment yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semuanya di internal organisasi. Mungkin harapannya setelah agenda ini selesai, Bapak Ibu punya gambaran yang lebih jelas tentang gimana sih assessment ini dilakukan dan betapa pentingnya bagi organisasi yang ingin mengangkat level PMO-nya. Jadi mungkin uh, dari sisi kapabilitas ataupun dari sisi apa ya pengaruh atau dan sebagainya lah di tingkat organisasi. Jadi tapi tentu saja dalam praktiknya proses assessment akan jauh lebih efektif bila dilakukan bersama pihak-pihak yang memiliki expertise di judgment dalam beberapa organisasi ya untuk assessment maturity PMO. Jadi bukan hanya supaya hasilnya lebih komprehensif, tetapi juga untuk meminimalisir subjektivitas yang kadang muncul kalau dilakukan sendiri secara internal. Jadi dengan begitu organisasi bisa benar-benar melihat posisi PMO saat ini secara objektif, lalu juga clear tuh, jadi nggak bias dan juga bisa menentukan langkah konkret untuk naik ke level berikutnya. Jadi siapapun mungkin dari organisasinya ada yang expert di bidang PMO itu juga bisa dijadikan sebagai advisor atau mungkin juga pihak-pihak eksternal yang kenalan dan kanan dan sebagainya. Jadi sebagai penutup mungkin atas nama Makmakian kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di MKM Insight selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Izin